Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Moniska Putri Rahayu, NIM 2021111357 dari kelas Manajemen G. Di sini saya akan berceramah dengan materi yang berjudul Islam dan Gender. Kata gender dalam bahasa Indonesia berarti jenis kelamin. Definisi secara umum, gender dimaknai sebagai perbedaan yang bersifat sosial budaya yang merupakan nilai yang mengacu pada sistem hubungan sosial yang membedakan fungsi serta peran perempuan dan laki-laki. Dikarenakan perbedaan biologis atau kodrat yang oleh masyarakat kemudian dibakukan menjadi budaya dan seakan tidak lagi bisa ditawar. Gender dalam perspektif Islam. Islam adalah agama yang telah membebaskan belenggu tirani perbudakan, persamaan hak dan tidak pernah mengedepankan dan menonjolkan salah satu komunitas anatomi saja. Islam mengedepankan konsep keadilan bagi siapapun dan untuk siapapun tanpa melihat jenis kelamin. Dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan Allah SWT berdasarkan kodratnya masing-masing. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Dalam kesetaraan gender, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif kesetaraan gender. Para wanita akan memiliki lebih banyak kebebasan untuk melakukan kegiatan sekolah hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Melakukan pengembangan ide, kreativitas, hingga kemudian kepada bakat dan kemampuan yang dimiliki. Dampak negatif kesetaraan gender. Banyak wanita yang diminta melakukan penyalahartian terhadap sebuah bentuk dari arti emansipasi. Terjadi antara suami dan istri, menjadi hubungan keluarga yang tidak harmonis. Berbicara mengenai kesetaraan gender, misalnya kalau ada pertanyaan, kenapa laki-laki diperbolehkan poligami, sedangkan perempuan dilarang untuk poliandri? Kita bisa menjawab secara logika. Logikanya, laki-laki yang poligami saat istri-istrinya hamil, jelas ya, status si anak itu anak dari siapa? Anak dari bapaknya kan? Nasabnya jelas. Sedangkan kalau perempuan punya banyak suami saat dia hamil, pertanyaannya siapa ayah dari anaknya? Nasabnya nggak jelas. Ada yang jawab, kan bisa tes DNA. Oke, sekarang memang sudah ada tes DNA. Tapi ingat satu hal, hukum yang berlaku dalam Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman. Mesti ditemukan teknologi canggih sekalipun tidak serta-merta mengubah hukum yang sudah berlaku. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa hasil tes DNA
tidak bisa dijadikan patokan 100% untuk menemukan nasab. Agama Islam memandang nasab sebagai urusan yang sangat krusial. Itulah kenapa wanita yang dicerai atau suami sudah meninggal atau suaminya yang sudah meninggal memiliki masa iddah atau yang bisa disebut masa tunggu. Sekedar informasi, masa iddah wanita yang dicerai itu 3 kali haid. Sedangkan wanita yang ditinggal meninggal selama 4 bulan 10 hari. Masalah masa iddah ini juga yang menjadi bahan kritik para kaum feminis. Mereka menuntut agar suami yang menceraikan juga mendapatkan masa iddah selama 130 hari. Masa iddah ini ternyata kalau masa iddah ini kalau ditelusuri secara ilmiah itu ada alasannya, yaitu sperma setiap laki-laki itu berbeda, sama kayak sidik jari manusia. Jadi tiap laki-laki memiliki kode tersendiri. Nah, perempuan yang dicerai atau ditinggal meninggal memiliki masa iddah itu bukan sekedar untuk pembersihan rahim. Jadi, dari penelitian di University of California dan Direktur Laboratorium Penelitian Hidup di Amerika Serikat, Dr. Jamal Eddin Ibrahim menyatakan bahwa perempuan yang memiliki sistem imun khusus mampu mengingat objek asing yang masuk ke dalam tubuhnya dan menyimpan karakteristik genetik objek tersebut selama 120 hari. 120 hari di dalam sistem reproduksi wanita. Jadi, jika ada objek asing lain masuk, misal sperma laki-laki lain sebelum 120 hari, hal ini akan mengganggu sistem kekebalan tubuh dan mengakibatkan resiko tumor ganas. Pakar genetika di Albert Einstein College bernama Robert Wilhelm masuk Islam setelah meneliti tentang masa iddah perempuan. Wah, hasil penelitiannya menyatakan bahwa seorang laki-laki yang berhubungan intim dengan perempuan itu akan hilang setelah 3 bulan. Rekam jejak itu akan hilang perlahan sebanyak 25-30% setiap bulannya setelah suami istri tidak berhubungan intim lagi. Jadi berdasarkan temuan ilmiah tersebut, satu hal yang mendasar adalah bahwa hanya Islamlah yang benar-benar menjaga kehormatan dan martabat perempuan. Masya Allah. Saya rasa cukup sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat yang tidak berkenan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa share, like, dan komen. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.